Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Latifatur Rahman MM selaku dosen manajemen keuangan dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan menjelaskan mengenai tinjauan manajemen keuangan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pinu Novitasari selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya juga tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya yaitu Yanti Fadila. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dilanjut dijelaskan oleh Teh Yanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan manajemen keuangan. Yang akan saya bahas mengenai definisi manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, dan ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri bisa didefinisikan sebagai manajemen fungsi-fungsi perusahaan, fungsi-fungsi keuangan perusahaan, yang dimana fungsi manajemen keuangan ada 4, yaitu pengambilan keputusan pendanaan, pengambilan keputusan investasi, kebijakan manajemen aktiva, dan kebijakan distribusi hasil. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan pada intinya mengatur bagaimana sumber dana agar sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan. Adapun fungsi manajemen keuangan yang pertama, pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan perdanaan, kebijakan dividen, kebijakan manajemen aktiva. Selanjutnya, pengambilan keputusan investasi. Keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini tergambar dari aktiva perusahaan dan memengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dengan fixed asset. Yang kedua, adapun pengambilan keputusan perdanaan. Keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan ini dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Terus, keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur atau perbandingan antara modal sendiri dengan utang. Baik, fungsi manajemen keuangan selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Selanjutnya ada macam-macam atau bentuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Yang pertama ada dividen tunai, dividen yang paling sering dibagikan dalam bentuk kas. Yang kedua ada dividen aset selain kas atau property dividen. Dividen ini disebut property dividen karena aset yang dibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, barang dagangan atau aset lainnya. Yang ketiga ada dividen utang, yaitu utang yang timbul apabila laba tidak dibagi, itu saldonya tidak mencukupi untuk membagikan dividen. Tetapi saldo kas yang Anda tidak cukup, oleh karena itu pimpinan perusahaan akan mengeluarkan skrip dividen, yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Yang keempat ada dividen likuiditas, yang dimana sebagian ini merupakan pengembalian modal. Pengembalian modal yang dalam neraca laporan sebagai pengurang modal saham. Apabila perusahaan membagikan dividen
ekuitas ini, pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian laba dan berapa yang merupakan pengembalian modal. Yang terakhir ada dividen saham, yaitu stok dividen. Dividen saham ini merupakan pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimilikinya. Mungkin itu saja untuk macam-macam dividen tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada kebijakan manajemen aktiva, yaitu keputusan keuangan tentang pengelolaan aktiva secara efisien setelah aktiva diperoleh melalui pendanaan yang tepat. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Pada dasarnya, tujuan manajemen keuangan adalah membantu perusahaan mencapai tujuannya, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir, ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, aktiva perusahaan pasar uang atau pasar modal. Yang kedua, manajer keuangan. Yang ketiga, 4B dan 4A. Keterangan, yang pertama aliran kas dari investor. Yang kedua, alokasi dana untuk operasi perusahaan atau investasi. Ketiga, aliran kas hasil operasi perusahaan atau investasi. Dan untuk 4A, yaitu pembayaran dividen atau bunga. Sedangkan 4B yaitu laba ditahan. Manajer keuangan dan pasar keuangan. Yang pertama adalah manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Pada dasarnya ada dua jenis sekuritas atau instrumen dasar, yaitu saham dan utang. Saham merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan hutang merupakan pinjaman. Sisi kanan neraca keuangan ini meringkas sumber dana yang diperoleh oleh manajer keuangan. Adapun dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan membeli aset yang bisa menghasilkan pengembalian. Sisi kiri neraca ini dengan menggunakan meringkas aset yang diperoleh manajer keuangan dengan menggunakan dana yang diperoleh pada langkah 1 di atas. Yang tadi, selanjutnya aset tersebut menghasilkan pengembalian atau keuntungan. Terus sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar uang atau pasar modal untuk memegang saham. Perusahaan membagikan dividen, sementara untuk memegang surat utang, perusahaan membagikan bunga dan mengembalikan pinjaman pokok utang. Selanjutnya, sebagian pengembalian atau keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan tersebut. Baik, dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajer keuangan itu sendiri merupakan seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Sebelumnya, sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan semua impian bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakni dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau pernyataan yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.